Lanjut. Yaitu mereka yang bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Lihat Bu, di sini Allah katakan dia wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi cara kalau punya masalah, punya banyak ini ya, masalah-masalah kehidupan Bu, kunci kalau ingin ditolong oleh Allah cara dengan dua. Pertama sabar, kedua salat. Ya. Dan Allah katakan Bu di akhir ayat 45-nya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Allah sendiri ya ini yang menegaskan, dan sungguh kata Allah salat itu sangatlah berat, sangatlah sulit kata Allah nih Bu. Berarti secara umum salat itu berat Bu. Kecuali illa 'alal khashiyin, kecuali bagi yang khusyuk, kecuali bagi yang khusyuk kata Allah. Dan itu dan apa yang Allah sampaikan dalam ayat 45 ini tergambarkan dalam kehidupan kita. Lihat Ibu. Ya, berapa banyak orang KTP-nya Islam tapi enggak sholat. Pun kalau sholat tidak di awal waktu. Karena dia beranggapan, aduh Ustaz, ini kerjaan belum beres. Aduh Ustaz, ini bisnis lagi nunggu paling. Ustaz gini. Tergambarkan Bu, sholat itu tidak prioritas bagi mereka. Jadi ya, secara umum, tapi kata Allah kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk, sholat itu tidak berat Bu. Kenapa? Sholat itu bukan beban, tapi kebutuhan Bu. Apa ciri orang yang khusyuk kata Allah ayat 46-nya? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang yang khusyuk, yaitu kata Allah mereka orang-orang yang yakin mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Dan mereka wa annahu ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka pasti akan berjumpa dengan Rabb mereka. Maksudnya apa Ibu? Hanya orang-orang yang yakin akan kematian dan setelah mati akan diminta pertanggungjawaban, mereka lah yang khusyuk dalam sholat. Jadi membayangkan kematian Ibu ini kunci khusyuk. Tidak hanya dalam sholat, begitu pula dalam beramal. Ibu kalau membayangkan, Masya Allah Ibu, ternyata Ibu maaf, tahun depan kita tidak akan sampai umur sampai Idul Adha. Kira-kira Bu, tahun aina kurban mau? Kurbanan saudara. Ketika kita membayangkan Bu, Masya Allah ya Allah, aku tidak tahu nih tahun depan masih bisa makan kurban atau tidak. Akhirnya Bu, kalau ketika mesen domba atau sapi, pasti yang terbaik. Beramal Bu. Ibu kalau sedekah juga sama kan Bu? Ya, kalau ada yang lewat depan kita buka dompet, nah ini Bu ya, saya sampaikan dulu ya. Ada 100.000, 50.000, 20.000, Bu dan maaf, berapa yang biasa dimasukin? Bu, Pak Alka 20.000, 2.000, usuk kayaknya 40.000. Ustaz favorit Ustaz. Tapi Bu, maaf kalau kita bayangkan kematian, beres taklim bakal mati. Ada yang lewat depan kita buka dompet, ayat 100.000, 100.000, seberang dasbun. Semuanya. Ini totalitas dalam beramal itu ketika kalau pengen khusyuk dalam beramal, Bu bayangkan itu ibadah terakhir. Begitu pula Bu, pengen bikin nasi goreng terbaik buat suami, bayangkan ini nasi goreng terakhir Bu. Buatan terakhir Bu, Masya Allah akan terbaik. Ya, ini dalam beramal Bu, kunci khusyuk adalah membayangkan kematian. Kayak pesan Nabi juga Bu, bayangkan itu sholat terakhirmu. Dimana setelah sholat nanti kamu tidak ada kehidupan bagimu, maka lu sudah barang tentu ketika sholat akan khusyuk. Boro-boro sholat wudu ini istri. Wudu ya Allah, ini dosa mataku ya Allah. Makanya nggak salah kata Nabi kan dia bahwasanya Ibu sholat itu sebagai penghapus dosa. Setiap wudu kita usap mata, wajah gue kita usap ya Allah. Ini mata sering menatap ini diharamkan, mulut bertutur kata ini diharamkan. Aduh, banyak maksiatnya, aduh nafsu. Ini baru wudu, apalagi sholat. Akhirnya Bu, sholatnya mual rusuh. Akhirnya Bu, sholat tidak akan mengejar apa? Mengejar iklan Bu, pembalap iklan apa Bu? Ya, sinetron terunya iklannya dihitung, iklannya biasanya 2 menit. Target ya, berarti zuhur dulu. Tenang, berarti marukun nawel Allah wafat anak yang ukur ya. Allah
akan dihadirkan di hadapan Allah seorang hamba yang dulu di dunia dia sudah sholat 60 tahun namanya. Maksudnya apa Bu? Dia tidak pernah ninggalin sholat. Tapi Bu, yang mengerikan kata Allah, kata Nabi Bu, la tuqbala sholatan, tak satu pun sholatnya diterima. Ibu maaf, ini orang sholatnya nggak di DM dalam mutakin, nggak di Al-Jabar. Bisa jadi Masjid Nabawi Bu. Jadi kita tahu pahala Masjid Nabawi itu 1000 kali lebih banyak dibandingkan sholat di Darul Mutakin. Darul Mutakin sama Al-Jabar sama pahala. Bedanya di Al-Jabar bisa sudah itu Al-Jabar ini. Nah ini mohon maaf, Masjid Nabawi 1000. Tapi Nabi katakan Bu, ini orang di tempat-tempat terbaik dia sholat, tapi tak satu pun sholatnya Allah terima. Apa penyebabnya? La'alla yutimmu ruku'a wala sujuda. Ruku'nya benar, sujudnya yang sempurna. Atau sebaliknya, wa yutimmu sujuda wala ruku'a. Sujudnya benar, ruku'nya yang tidak benar. Alhamdulillah. Berarti masalah gerakan juga apa? Apa penyebabnya Bu? Dia musuh. Ya, ngejar, target kayak aduh subhanallah. Ya biar diperhatikan masalah gerakan Bu. Kemudian tidak khusyuk dalam ibadah. Dan terakhir Bu, masalah sholat apa itu Bu? Nah ini Bu, memperbaiki sholat khusus laki-laki yang selama ini di rumah, di kamar harus pindah ke masjid. Ke masjid. Buat ibu-ibu, nah ini Bu, masalah waktu dan tempat yang biasanya mungkin maaf ibu ya zuhur jam 2, asar jam 5. Maka kalau ingin memperbaiki bulan Allah dengan sholat Bu, gerakan sudah diperbaiki, bacaan diperbaiki, mulai menikmati, maka waktunya harus online. Tak lagi sholat nungguin kita, tapi kita yang nungguin sholat. Paham Bu? Makanya ini maaf Bu, di majlis Bu saya mulai sekarang 11:30 saya tidak beres kalau yang undang. Bu 11:30 beres ya. Ya sampai pas azan nanti hal ini. Karena ini bagian dari prioritas sholat kecuali ujian penting. Nah ya, waktunya Bu mulai awal waktu. Ya ibu-ibu masalah tempat, ingat tempat sholat terbaik buat ibu-ibu itu di rumah. Ustaz di ruang tamu atau di kamar? Kamar. Yang lebih gelap itu lebih terbaik. Lebih terpencil lebih terbaik. Ustaz pengen sholat di masjid, silakan dari Nabi. Nabi pernah bersabda Bu, tempat yang paling baik buat laki-laki sholat terbaik sholat paling depan. Sholat paling buruk itu yang paling belakang. Buat perempuan, sholat paling baik itu paling belakang. Jadi Bu kalau masuk masjid, isi sholat paling belakang dulu. Jangan sholat paling belakang dulu. Ya, ini buat perempuan. Ustaz tapi kan ada hijab Ustaz tetap Bu, paling belakang. Jadi ya, isi sholatnya Bu paling belakang itu yang paling baik. Suka disuruh itu kalau ada. Sama saya Bu. Sama yang masih itu. Ya, kasih tahu Bu, kita isi belakang dulu. Disekat juga Bu. Kalau belum disekat, tetap yang paling utama paling belakang. Paham ya? Jadi kita melewati yang sholat. Nah makanya Bu, ketika Ibu sholat harus ada sutro, itu pembatas Bu. Ibu letakkan pembatas Ibu, tas boleh tas, mesin-mesin Bu ya, seperti Al-Latif, seperti zaman dulu ya, mesin-mesin seperti Bu. Itu mereka sengaja Bu, di ujung itu ada sutro, itu pembatas Bu, tingginya kurang lebih segini ya, 20-30 cm, itu pembatas. Kasih kode buat jamaah. Tapi Rasulullah mengatakan cukup dengan sejadah. Sejadah kita mungkin kita gunakan karena ada batas Bu, itu pembatas. Tapi lebih afdal mana? Sutro Bu. Pembatas itu lebih utama, lebih disunahkan. Atau tas, gitu ya. Intinya sebagai tanda buat orang ini tempat kita sholat, ini tempat kita sholat. Nah beda kalau berjamaah, ingat Bu ya. Ingat, sutro kalau bagi berjamaah bukan sop kita tapi imam. Paham Ibu? Kalau Ibu lagi sholat sunnah, tidak boleh kita jalan depan jamaah. Tapi kalau lagi berjamaah Ibu ada yang jalan apa kita? Tidak apa-apa. Karena bahasa itu imam. Kalau berjamaah tetap harus di belakang dulu. Belakang dulu. Ya, kecuali Ibu lagi berjamaah masing-masing Ibu doang nih. Paham ya? Ibu ingin berjamaah di sini Ibu, silakan Ibu. Ibu kan bisa ngatur sendiri Bu. Tapi kalau di masjid ikut berjamaah dengan imam laki-laki, maka sop paling belakang lebih utama. Karena Ibu sop yang paling baik buat perempuan adalah paling belakang, sop paling buruk paling depan. Ini kata Nabi, kebalikannya. Jadi ya,
Jadi mudah. Ketika ibu sudah sholat, ibu sholat lagi ya, sedang berjamaah ini, Allahu Akbar. Ustaz, ada yang sholat depan kita, enggak tahu. Karena sebelumnya dari imam. Kalau sendirian, ibu pakai tas, ya lihat, letakkanlah ibu tas ibu depan ibu sebagai tanda batas sholat ibu. Sehingga orang yang melihat tidak boleh lewat antara tas dan ibu. Tapi kalau sedang berjamaah, Allahu Akbar, ibu ke bawah, jangan tahan terus. Udah, nggak apa-apa jalan bu. Boleh jalan. Kalau ibu lihat di masalah Masjid Nabawi yang sholat penuh bu, ketika sholat bu, nah kalau sendirian ada yang sholat, tahan. Kasih kode bu, kita sudah sholat, tahan ya. Tapi kalau sedang berjamaah, nggak apa-apa. Tidak dosa. Yang dosa itu melewati depan imam. Nah ini masalah berjamaah ibu. Paham ibu? Ini kok kayak pada tahu sih? Oh. Ya. Nah ibu ya, jadi yang paling utama di rumah. Nah ini perbaiki sholatnya. Ya, Ustaz di ruang tamu atau di kamar yang tertutup aja ini, dan tidak ada yang melihat. Ya. Tapi tetap ibu ya, kalau ibu pengen ke masjid silakan, tidak dilarang ibu. Makanya tidak boleh suami melarang istrinya untuk ke masjid. Ya, tapi ketika ke masjid Ustaz ini Pak Majikan enggak ke masjid Pak Punya bawa botol wae. Tabarruknya Ustaz itu wajib dilarang ibu. Karena hanya ke masjid bukan karena Allah, berarti karena hati-hati bu. Ya, hati-hati. Karena jangan sampai kita belum sampai masjid, ya ada laki-laki pada ngumpul ya, ada Mang Dadang, Mang Jajan sama Bambang tahu ya, misalnya ya, belum juga kita lewat, sekadar becek Lisa. Udah namanya istri Bang Lisa. Contoh misalnya ya, wah yang lewat, bu punten, ketika sholat tidak hanya pahala pertama, dosa yang pertama. Ini kita perempuan. Ya, bahkan ada dalil itu ya, Nabi mengatakan wanita yang sengaja pakai parfum biar dicium oleh wanita lain dia termasuk berzina. Ya, sengaja pakai parfum biar menarik orang lain, maka wanita berzina kembali. Paham ya? Ibu, Ustaz, tapi mohon maaf kan kita tetap biar orang tetap nyaman sama kita silakan. Tapi bukan jadi masalah. Nah, pas keluar rumah wangi pisang, pas dari suami wangi. Harusnya dorong suami lebih wangi ya. Jadi pakai parfum cuma sebatas alat-alatnya loh. Nah depan suami harus plus banget. Paham ibu? Harus plus depan suami. Ibu mohon maaf bu, kenapa punten ya? Kebanyakan punten. Ini tenang dulu ya, sedikit vulgar bu bahasanya. Ibu punten sebagai seorang istri, ibu itu harus belajar dari punten bu, dari wanita-wanita PSK ini. Ustaz mau belajar maksudnya dalam menarik penampilan harus punten bu. Ini depan suami harus seperti itu. Ya bu, mohon maaf ini enggak suami enggak betah di rumah, kenapa? Ustaz saya lebih betah mancing jenak. Kenapa? Menjaga mancingnya perempuan nanti enak dipandang. Di rumah pemajikan itu harus ibu. Mohon maaf ibu. Bahkan para istri yang lebih membuat suami betah di rumah, bahkan maaf ya lebih membuat syahwat suami lebih ibu itu lebih afdol dibandingkan seorang istri yang saya mau suami ini Ustaz kan? Enggak ibu. Ibu mohon ya, ini penting. Kenapa bu? Karena syahwatnya laki-laki itu wanita, tapi perempuan bukan. Makanya kalau dalam Al-Quran dalam hadis ya, kenapa buat ayat itu terdapat wanita-wanita bidadari. Kalau ada perempuan tidak ada, perempuan itu bu syahwatnya itu kepada emas, tas, baju, benar betul? Tapi laki-laki punten, laki-laki suami pulang ada ke kamar, kenapa penting kita langsung penuhi? Karena betul bukan rasanya. Makanya kan Nabi yang katakan bu, ciri wanita solehah pertama apa itu bu? Enak dipandang. Yang kedua, jika diperintahkan dia nurut. Bahkan sampai bu ibu lagi di dapur pun kata suami mahal kamar, kudu matiin kompor. Ini bu saking bu. Maaf loh ibu, karena laki-laki harus seperti itu. Ya, ibu, seandainya ibu ya, maaf ya, Allah izinkan sebentar aja bu, dikasih bu, bagaimana pendengar suami ibu akan berkata kepada suami, Pak, cepat balik ya. Setelah suami pulang bu, ibu akan servis suami. Kenapa bu? Karena ini mata luar biasa bu. Ini mohon maaf bu, ini fitrah dari Allah.
Ujian buat laki-laki itu wanita. Perempuan harta. Benar betul. Ibu saya goreng patut terkasih kering kan keluar duitnya. Seandainya jadi bingung. Ibu yang mama ini tinggal dengan ibu. Jadi sering jadi sholat kita dalam kamar. Kalau pengen keluar masjid silakan pakai parfum sewajar. Kalau malu kita tidak ada rumah tidak wangi, ya udah masuk parfum. Ini kita untuk sholat kok. Paham ibu? Oke ya, ini yang kedua bu. Yang ketiga, kita harus menurut amalan yang ketiga bu. Amalan yang ketiga, apa itu bu? Untuk memperbaiki hubungan dengan Allah yang ketiga itu tilawatul Quran. Membaca Al-Quran ini bu, membaca Al-Quran juga bagian dari memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, mulai sering baca Quran. Ingat bu ya, di antara tujuan Quran Allah turunkan ini adalah sebagai komunikasi antara Allah dengan kita. Jadi surat cinta dari Allah adalah Al-Quran. Semakin sering baca Quran, pertanyaan kita semakin cinta kepada Allah. Ibu kalau kirim WA kepada suami, checklist 2 antara dibaca. Kumaha apa rasanya ibu? Nelfon bu, ibu lagi di luar ya, telepon anak kakak, itu si bapak lagi apa? Oh, si bapak lagi main handphone, nonton handphone, main game di handphonenya tuh. Kalau kan lagi nonton di handphonenya. Pegang handphone pada hari ini, gimana caranya ibu? Allah nurunin Quran tujuannya untuk membutuhkan hati kita. Makanya tanda besar cinta seorang hamba kepada Allah, dia ahli Quran. Makanya dalam surah Al-Baqarah di bawah berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin." Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah ini kita pernah bahas bu, orang yang paling mulia di hadapan Allah yang paling bertakwa. Berarti jelas semakin takwa seorang hamba, maka interaksinya dengan Allah semakin intens. Ya, handphone boleh nggak? Boleh. Ketika handphone sehari sejam, sehari 2 jam, 3 jam, berarti orang harus lebih. Yang jadi masalah, handphone 3 jam, Quran 5 menit. Pernah mengalami bu? Sering bu? 2-3 jam kuat dia. Pas ngaji, kira-kira lagi sudah Allah. Ya ibu ini poin penting bu, jadi sering-sering baca Al-Quran. Dan Quran ini ibu salah satu Allah hadirkan bu untuk sebagai penyembuh penyakit hati. Al-Quran bu, ya. Makanya bu, mukjizat yang paling besar di antara dimiliki para Nabi Muhammad, ya. Seluruh mukjizat para Nabi luar biasa bu. Tapi lihat bu, mukjizat Nabi Musa membelah Al-Quran. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak dibakar api, tidak panasan. Mukjizat Nabi Sulaiman. Mukjizat Nabi Yusuf. Ya, masih mimpi ketampanan juga bu ya, selalu keram. Saking tampannya bu, itu wanita yang sedang terluka bu, dia tidak merasa sakitnya. Ini seperti kisah-kisahnya bu ya, fitnah yang tersebar bu, kayak apa ibu? Wah masa kan bu ada istrinya raja yang populernya berapa Zulekha itu bu, dia masa cantik-cantik tergoda sama laki-laki biasa gitu bu. Cek apa itu nanti Zulekha kasih Nabi Yusuf rumah. Akhirnya ibu bilang sama temannya bu, disiapin buah-buahan sama pisau. Sok silakan kalian nikmati itu buah-buahan. Pada makan buah ibu sengaja Yusuf disuruh jalan di depan teman-teman perempuannya ibu. Melihat bu ngelokok sama. Itu maaf ya, mata ngelihat, tangan masih gini bu. Lihat Yusuf lewat tangan gini-gini, tiba-tiba luka, udah luka bu. Nggak terasa, saking tampannya Yusuf. Nabi Yusuf hilang dari penglihatan, senang. Ini saking tampannya Yusuf. Tapi mohon maaf ibu, punten ibu ya. Tapi seluruh mukjizat para nabi tadi bu, cuman tidak sampai sekarang.
Nabi Muhammad banyak mujizatnya Bu, membelah bulan. Apalagi Bu, menyiapkan makanan Bu ketika perang Khandaq itu Bu, Masya Allah Bu. Ada sahabat Nabi yang kan 3 hari Bu, sahabat dan juga Nabi nggak makan Bu. Ternyata merasa iba. Nah Nabi, aku izin pulang sebentar ya. Ada perlu sama istriku, ya dah, jangan lama-lama. Karena lagi gali parit Bu. Untuk persiapan perang, tiba-tiba sahabat ini ngomong sama istrinya, ada makanan enggak? Ini 3 hari Nabi nggak makan nih. Aku lihat perut Nabi itu empis Bu ya. Roncokannya luar biasa. Itu tuh kamu punya ada anak domba, anak kambing. Kalau mau saya sebelis potong sekarang, kita masak aja. Tapi ingat, anak-anakku juga belum makan 3 hari. Aku juga belum makan. Jadi ini buat kamu, kita sama keluarga sama Nabi aja. Kalau pada sahabat Nabi jangan banyak-banyak, cuma 2 orang aja, 3 orang. Oh iya siap. Senang Bu. Kembali kepada Nabi, ya Rasulullah. Izin yuk, siang ini engkau temenin aku dan keluarga makan siang. Karena kita sedikit ya Rasulullah. Ada stok sedikit banget. Bu mendengar ini Bu, ingat ya, ini 1000 muslimin Bu, 1000 sama Nabi. Nabi tiba-tiba naik ke atas satu tempat tinggi berkata, wahai sahabat muslim semuanya, kita diundang makan semuanya sahabat ini. Ya Ibu, diundang makan padahal kambing kecil, anak kambing kecil. Tiba-tiba sahabat ini ngomong, ya Rasulullah, ini masa detik cuma dikit ya Rasulullah, gimana ya? Apa kata Nabi? Udah, kamu pulang sekarang, kasih tahu istrimu apa yang sudah dimasak jangan dibuka sampai aku datang. Semua sahabat hadir, 1000 sama Nabi itu. Jadi 998 kumpul semuanya. Akhirnya Bu, Nabi yang ambil apa kan berbuah ya, Nabi yang ambil. Jadi Bu per 10 orang Bu, saking pilih-pilihnya ngantri. Kalau boleh nambah lagi kalian, kok? Boleh nambah Bu? Ini nggak habis-habis Bu. Bahkan ada roti juga gandum ya, satu gram ini Bu. Itu Nabi pakai kain Bu, diambil, bagiin semuanya. Itu terpenuhi Bu, 1000 sahabat Nabi bisa makan. Plus kata Nabi, ini masih banyak sisa dan bagikan kepada seluruh penduduk Madinah. Kenapa Bu? Karena suami mereka sedang balik semuanya. Itu Bu, stoknya cukup. Itu pun mukjizat tapi itu ya kita dengar aja. Sekarang tidak ada seperti ini. Tapi satu-satunya mukjizat yang Allah jaga yaitu Al-Qur'an. Aneh Bu, saking cintanya Allah sama kita diabadikan Al-Qur'an. Jadi Bu, cara ingin memperbaiki hubungan dengan Allah, rajin-rajin baca Al-Qur'an. Baik ya, saya akan dalam lagi Bu, karena kemarin pernah kita bahas di dalam lagi. Yang keempat, apa itu Bu? Memperbaiki hubungan Allah dengan cara Ibu berkurban. Nah, ini Bu, kurban pun salah satu bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Baik kurban artinya Bu, takarrub, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Dan kurban ini tanda ketakwaan Bu. Orang berkurban aja belum tentu takwa. Apalagi tidak. Jadi Bu, kesempatan masih Bu. Kapan lagi Bu ya? Yang ada rezeki berkurbanlah Bu ya. Berkurbanlah Bu, karena ini kurban ini tidak sama dengan akikah. Akikah itu sekali anak lahir laki-laki 2 ekor domba, perempuan 1. Tapi untuk kurban ini syariat. Setahun 1 ada rezeki Bu, jangan pelit. Jadi Bu, walaupun ujiannya besar Bu ya. Karena di bulan ini Bu, di mana harga domba 3 juta lebih mahal daripada harga handphone 7 juta. Nggak ada yang ngerasain ya? Hanya beli handphone 7 juta, murah. Pas domba 7 juta, masa mahal ayo. Padahal ini ujian dari Allah. Ini sudah sebahas sama ya. Karena kemarin Bu, kurban pun bagian dari amalan terbaik pada Allah. Dan terakhir Bu, masih lain ya. Setelah itu umroh haji, silakan Bu ya. Ini pun perbaiki hubungan Allah. Kemudian Bu, zikir khusus yaitu istighfar. Ingat Ibu, kalau kaca pecah bisa jatuh lagi nggak? Enggak. Bisa jatuh lagi? Tidak. Kayaknya sekarang Bu, itulah bagaimana hatiku setelah kau ratakan dengan ucapan wah. Kepada manusia seperti itu, tapi Allah enggak. Ya, sezolim apapun kita sama Allah. Tadi kita bahas ya, bermaksud apapun taubat sama Allah, maka Bu, di antara zikir yang paling utama untuk dekat sama Allah dengan berbanyak istighfar. Taubat dari dosa-dosa kita. Baik Bu ya, itu mungkin Bu yang kita sampaikan kita hari ini. Dan terakhir Bu, ada pertanyaan, Ustaz. Kalau kurban 1 sapi 7 orang, apakah bisa nama pengurbannya atau keluarga? Misal nama ayah, nama ibu, nama anak. Oh, ini Bu. Misalnya dia 1 keluarga 1 ekor sapi. Ternyata orang tua
suami istri urunan semuanya bu, bisa nggak 7-7-nya? Itu bisa, tapi sebenarnya cukup satu karena satu keluarga. Paham ibu? Karena suaminya, istrinya, anaknya 5 urunan besar beli sapi. Boleh nggak? Boleh per orang, tapi sebenarnya cukup satu karena satu keluarga. Kecuali bu, satu korban ini Ustaz, sapi ini dari 7 orang berbeda-beda, maka per nama disebut per orang juga siapa yang berkorban itu disebut. Tapi kalau satu keluarga boleh nama disebut, tapi sebenarnya cukup dengan satu kepala keluarga saja. Ini dia pertanyaan pertama. Yang kedua, Ustaz dulu kurban cukup nama ayah keluarga tahun depan, kalau biasanya dari nama itu tetap nama ayah. Nah itu kurban itu bu tidak perlu kayak arisan sebenarnya. Ini saya kemarin bu ya, Pak, Bapak mah atas tahun kali tahun lain mamanya, ibu bersabar lah. Cukup tetap suami tiap tahun ibu dapat pahala, anak dapat pahala, keluarga dapat pahala. Ya, kecuali ibu pengen kurban juga, Pak, Bapak kurban, ibu yang kurban, itu boleh. Tapi kalau yang satu ekor hewan bu cukup kepala dua, cukup suami. Ibu jangan ada iri bu ya. Nama mama juga pengen ada Pak, ibu. Ketika suami berkurban, maka ibu dapat pahala pahala kurban. Karena kurban ini bu beda sama akikah tadi. Akikah setiap anak yang lahir, kalau kurban itu satu keluarga. Tapi boleh nggak lebih dari satu? Boleh. Nabi pun pernah kurban dengan 2 ekor domba. Ya bu ya. Satu untuk beliau keluarga, satu lagi untuk umatnya yang bertahun-tahun di Allah. Boleh bu. Berarti boleh ibu kurban, suami kurban, ibu kurban boleh, anak kurban ke bawah. Boleh, paham ya? Nih, tapi kalau satu ekor doang, cukup kepala dua, tidak perlu digilir namanya. Yang kedua, yang ketiga Ustaz, apakah anak-anak belum balik bisa jadi kurban? Tadi ya, anak-anak belum balik belum bisa menghasilkan uang. Ya. Tapi kalau ketika ibu punya rezeki lebih, ya, Ustaz, saya punya rezeki lebih nih, bisa 3 ekor domba misalnya. Pengen nama suami, nama saya sama nama anak yang masih bayi, boleh nggak? Silakan. Tapi ibu afdolnya saya sarankan ibu mending ibu sedekahkan, kasih ke keluarga ya atau teman dekat kita yang secara ekonomi dia mampu, kemungkinan kecil bisa berkurban. Bahagiakan dia, teteh, wah, punten, ini saya ada sedikit rezeki lebih, maka tahun lainnya kurban sok. Maka ibu itu akan mengeluarkan suatu pahala kurban dia dapat dan sedekah, dan buat yang bersedekah dia dapat pahala sedekah. Paham ibu? Jadi bu ya, saya sarankan yang belum balik bu, maka tadi saya sarankan bu ya, boleh, tapi selebar bu, mending kita atas nama orang lain bu ya, mungkin teman dekat kita, biar membuat ukhuwah atau keluarga yang secara ekonomi dia belum pernah berkurban bu. Demi Allah bu, itu dia akan bahagia luar biasa, dan insya Allah dan nama kita akan selalu disebut dalam doa-doanya. Ya Allah ya Rob, itu ponakanku, ya Allah itu adikku, dia menghadiahkan satu doa buat berkurban. Mudah-mudahan ya Allah dia sehat selalu. Doanya lebih. Jadi ya, ini nomor 3. Nomor 4, Ustaz, apa derajat hukum puasa tarawih? Dan kalau puasa Arafah, ibu, izin bu, yang saya ketahui puasa tarawih ini doif, lemah, tidak sahih ibu. Ya, tapi kalau ibu pengen puasa hari ini silakan, tapi puasanya puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi khusus puasa tarawih yang saya tahu, saya pahami tarawih ini bu, tarawihnya doif, lemah. Dan tapi kita nggak boleh puasa dong, silakan ibu puasa pada hari 8 Zulhijjah, tapi niatkannya untuk mengirimkan sunnah Nabi, yaitu 9 hari di dalam Zul. Tapi kalau soalnya tarawih itu yang saya katakan tidak ada dari Nabi. Kalau puasa Arafah jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kalau puasa Arafah? Diampuni 2 tahun dosa kita, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi kalau puasa tarawih ya tadi ya dari bukunya jelas saya sampaikan bu, dalilnya itu doif, tidak bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ibu pengen puasa tanggal 8 Zulhijjah silakan, tapi niatkan untuk dari mana asalnya ibu, Nabi berpuasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Oke ya. Dan terakhir, berkurban tidak boleh cukur rambut atau berkurban. Dan kapan? Ada yang mengatakan sebelum Zulhijjah, ada yang bilang ketika beli hewan kurban. Nah ini bu, untuk masalah tidak
cukur rambut, tidak potong kuku, ibu, ketika kita ada niat berkurban. Niat berkurban. Ibu emang sudah niat ini, ya Allah saya pengen kurban tahun ini. Tapi Ustaz uangnya belum tentu ada atau enggak. Maka 1 Zulhijjah mulai berlaku buat ibu. Saya sampaikan kemarin biar ingat ulama sepakat bu, boleh hukumnya kurban teh nganjuk. Nganjuk ya? Berhutang boleh. Saking besarnya keutamaan berkur. Tapi dengan ibu ada perhitungan Ustaz. Tahun sekarang 6 Juni nih, ya 10 Zulhijjah. Tasyriknya 7, 8, 9. Saya baru gajian tanggal 15, uang belum ada. Boleh nggak saya pinjam uang teman dulu? Boleh bu. Tapi ingat, perjanjian pinjam uang nggak boleh riba. Bro, sis, teteh, pinjam dong uang 4 juta atau 3 juta, saya pengen kurban. Nanti tanggal 15 saya ganti, sok dilebihan 100.000. Haram. Riba. Tidak boleh bu. Ini riba. Paham ibu ya? Tidak boleh. Ibu ngomong baik-baik aja. Akang teteh puter, saya butuh banget uang nih pengen kurban. Saya baru gajian akhir bulan, nanti saya ganti. Stop, pakai dulu aja. Ibu, masya Allah ini yang minjem dulu pahalanya besar. Tapi ketika kasih iming-iming, teh, soklah tidak ada lebih. Tapi punten, janji tanggal 25-nya, telat sehari, denda 1.000 nah riba, temenang. Walaupun sare, paham bu? Ya. Nah, atau ibu mampunya nyicil, Ustaz, saya mampunya nyicil setahun, setiap bulan 1 juta. Silakan ibu cari teman yang percaya sama ibu, yang bisa bantu ibu. Yang penting ibu harus aman. Saking pentingnya ibu, ya, saking pentingnya. Jadi tadi ya. Nah, ketika ibu nggak niat kurban, ibu lihat kondisi ibu, Ustaz, saya tidak mampu kurban ini karena nggak ada rezekinya. Ternyata 1 Zulhijjah ibu boleh menunggu. Pas 5 Zulhijjah ada rezeki. Tiba-tiba ibu niat, maka mulai itu ibu tidak paham ibu? Jadi ketika niatnya ibu, ketika ibu yang niat tahun ini pengen kurban, walaupun belum ada uangnya, tapi bisa saya yakin nanti tanggal 9 baru ada uangnya, maka ibu dari 1 Zulhijjah ibu berniat. Karena pesan dia, barang siapa yang berniat ada keinginan untuk berkurban, keinginan berarti belum tentu dia punya hewan kurbannya bu. Jadi dari 1 Zulhijjah. Tapi ketika ibu nggak ada niat dari awalnya memang tidak ada niat, Ustaz, memang saya lihat tulisannya memang ada uang deh. Tiba-tiba tanggal 5 atau tanggal 8 ibu tiba-tiba ada bonus, ya hadiah dari orang lain 5 juta, apa yang kurban lah. Maka mulai hari itu ibu berlaku seperti. Paham bu ya? Oke ibu, itu mungkin. Kalau suami udah berkurban terus istri punya uang, itu di atas namakan sedekah aja untuk orang lain. Nah itu lebih baik. Tapi kalau ibu pengen kurban lagi, atas ibu boleh. Ya bu ya, suami udah berkurban, tiba-tiba istri ada istri bisa pengen berkurban, boleh ya istri berkurban, istri boleh berkurban. Tapi kalau ibu pengen sedekah orang lain itu lebih baik. Lebih baik. Tapi karena ibu sudah dapat pahala dari suami. Tapi kalau ibu pengen berkurban lagi boleh. Tapi tadi ya, kalau ada orang yang kita kenal dan mungkin dia pengen dikurbankan, itu bukan dikurbankan, bukan dikurbankan ya sendiri. Maksudnya berkurban atas sendirinya itu lebih baik. Kalau itu ibu-ibu jamaah udunan ibu. Alhamdulillah bu, boleh. Bisa. Boleh nggak Ustaz udunan ibu? Udunan ini ibu, kita udunan tadi kita sampaikan kemana ya? Yang mau berkurban ke pesantren saya di lapas, boleh nggak? Boleh bu. Tapi tadi ya, ketika kurbannya tidak atas nama majelis salim. Tapi siapa mungkin di antara kita bu yang kita sepakati atas nama satu orang kalau dua. Ya, atau mungkin ada ibu siapa ibu pembantunya Bu Santi mungkin udahlah kita berbuat sama beliau itu juga silakan. Tetap dia satu orang. Udunan boleh nggak? Boleh. Patungan boleh. Ya. Tapi yang nggak baru ketika kurbannya. Ibu patungan terkumpul uang 3 juta misalnya atau 3,5 juta. Besar titipnya buat di lapas. Tidak boleh kurbannya atas nama majelis salim. Tapi atas nama satu orang. Kalau sapi terkumpul Ustaz ini ada 20 juta pengen sapi kami, boleh. Tapi 7 orang. Sapi 7 orang ya. Domba tidak boleh 7 orang. Apalagi ayam. Ayam berkurang-kurang apalagi 7 orang. Itu biasanya boleh bu. Jadi bu kalau yang modelnya bu alhamdulillah bu. Ya saya senang pastinya bu ya. Kalau yang ibu sering nurul jana Garut ya ada niatan dari tadi boleh nggak kita patungan buat di pesantren saya di lapas. Insya Allah dengan senang hati. Yang nyembelih langsung saya bu. Insyaallah. Baru terkumpul 400. Alhamdulillah bu, ini Bu Santi informasi ya. Baru adanya pengen kurban di pesantren saya bu, baru terkumpul 400.000. Ya maka ya untuk harga domba itu di harga 2,6 itu
cukup bagus lah, nggak terlalu besar dia, udah bisa berkorban Bu. Ibu-ibu kalau yang ikut juga, alhamdulillah Bu, hubungi Bu Santi ya. Baru terkumpul 400.000 kata Bu Santi. Yang mau ikut silakan ya. Ini tentunya sedekah. Tapi kurbannya nanti kesepakatan aja ya. Atau atas nama Pak Ustadz? Hah? Atau atas nama Pak Ustadz? Atas nama saya sudah berkurban Bu, saya alhamdulillah saya kurban. Tapi kalau ibu mau, Ustaz yang cariin deh, boleh? Siapa? Oh, Siapa atau dicariin ya? Nah, boleh deh yang seperti itu. Ibu, nah mungkin ibu dapat player dulu ya. Ini Bu, boleh? Nah, ini Bu, saya satu deh. Baik, kalau ibu minta satu kasih banyak. Ayo ya, ini Bu, saya informasi aja. Kalau akhir bulan saya berangkat sama IQ tanggal 27, insya Allah 28. Ini Bu, Dago Wisata. Kantornya kan ada di pertigaan Cipanas ya. Ya. Nah ini Bu, ada program khusus. Saya coba kan tanggal 14 September Bu, pakai umroh plus Al-Ula. Ini lagi viral kalau lagi Bu. Plus apa? Ini Al-Ula. Ini Bu spesialnya ini ya 30,9 juta ini Bu. Ini di Madinahnya turnya ke Al-Ula, di Mekahnya ke Taif. Kemudian spesialnya kita ini Bu, pesawatnya kita direct ini Bu langsung ke, tidak ada transit, alhamdulillah enaknya. Plus kalau di Mekahnya bintang 5, tapi bintang 5-nya yang agak dekat, yang jauh, tapi bintang 5. Dan tapi ada satu bis yang 24 jam yang akan dijemput khusus kita. Yang ingat di hotel itu. Tapi fasilitas bukan bintang 3, bintang 4, tapi bintang 5. Ya, makanya kalau bintang 5 yang saya nanti Bu, yang akhir bulan ini itu 34 juta. Pullman Zam-Zam, tapi nggak Al-Ula. Ya, jadi yang mau Bu 30,9 juta ya. Ini paketnya Bu 10 hari pulang pergi ya. Jadi ibu-ibu yang mau insyaallah saya ada jadwal di tanggal 14 September. Informasi lebih lanjut bisa langsung ke kantornya Bu di Dago Wisata Bu ya. Kalau enggak bisa kontak saya langsung nanti. Ibu datang aja, Ibu Rifka di sini. Bu Rifka nama petugasnya Bu. Ibu Rifka, ini dong saya zamannya Ustaz Abu Kaila nih yang isi kajian di Garut gitu. Pengen tanya informasi ini silakan Bu. Pengen kita diskon silakan aja langsung tahu dia. Diskon dong jadi 32 juta gitu. Sama ya. Jadi silakan Ibu yang boleh ya. Nah Ibu yang mau ini Bu insyaallah Bu, ini spesialnya ada Jabal Khandama. Ini mungkin yang viral Bu. Bisa foto itu belakangnya nomor Zanjang Bu ya. Indahnya luar biasa. Nah pasti Bu ini 14 September berangkatnya bareng sama saya. Ya, ini bukan pakai IQ ya. Kalau IQ-nya eksekutif itu bintang 5 yang dekat Pullman Zam-Zam, Tower Sofa. Tapi ini memang sengaja saya diminta untuk bantu membimbing dipakai ekonomi sampai eksklusif. Eksklusifnya mungkin bintang 5 hanya jarak hotelnya tidak dekat, tapi ada satu bis. Tapi fasilitas hotelnya bintang 5. Kalau bintang 3 itu hotelnya 1 kilo jalan kaki, ya makannya ya bintang 3 ya. Ya alat adanya Ibu. Kalau bintang 5 sudah pasti plus. Ya, di sini Bu ya. Jadi saya bagian ini yang ada di kantor juga, saya sampai bagi jemaahnya. Yang tertarik alhamdulillah. Minimal Ibu Ustaz dan atau Ustaz, Ibu pegang ini, lihat Ibu minimal selalu berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Bu ya. Cukup Ibu. Ibu, kita belum ada pembahasan poin nomor 3. Kalau ada kesempatan minggu depan insyaallah. Tergantung Ustaz nanti minggu depan kita membahas masalah barang siapa man amila li akhiratihi kafallahu amra dunyahu. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, niscaya Allah akan mencukupi urusan dunia. Insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Waktunya kapan nanti di info dari Ustaz aja. Sebelum itu kita doa bersama-sama dulu untuk pertama Ibu yang meninggal dulu ya, ada Ibu Andika, Ibu Kopi, Ibu Siti Nur Haida, Ibu Zadi Saratari, Ibu Aisyah Lihat, Ibu Inel, Ibu Dia Memot, Ibu Uji, Bapak Isik Tosin, Bapak Wadi, Bapak Oom, Bapak Arme, Bapak Memot, Bapak Desa Tibi, Bapak Atam, dan Bapak Dadu. Dan siapapun di antara keluarga kita yang meninggal dunia, kita doakan bersama-sama Bu. Mudah-mudahan Allah jauhkan mereka dari siksa kuburnya. Allah berikan dalam bahasanya sebagai nama surga. Dan mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah yang bisa mengamalkan pahala bagi mereka semua. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan terakhir Bu, ini bagi yang sedang sakit ada Ibu Ungkur ya, dan siapapun kalau sedang sakit juga kita doa bersama-sama. Mudah-mudahan sakitnya dirasakan bisa jadi penghibur dosa dan segala obat penyakitnya sehingga maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbana azil ba'sa ismi'ata syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yusqa wa la aman.
Dan untuk yang haji, Masya Allah, ada Ibu Nenek Erika. Oh ya, dan seluruh jamaah haji mudah-mudahan hajinya mabrur, menjadi pribadi yang soleh-solehan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita berhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum